Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah yang Pak Agung sayangi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tematik yang sudah kita pelajari kemarin, kita lanjutkan. Oke, Pak Agung tanya dulu kabarnya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Alhamdulillah. Bagaimana pagi ini? Semangat? Oke, kembali lagi bersama Pak Agung. Kita belajar tematik hari ini. Yang harusnya Zoom, kita belajar melalui video pembelajaran ya nak. Tapi tetap kalian melaksanakan pembelajaran di rumah. Baik anak-anak, langsung kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa, kita angkat tangannya, kita baca surah Al-Fatihah dan doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa kita nyanyi lagu Ayo Belajar dulu ya. Oke, check it out.
Oke, hormat guru seperti orang tua. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Baik, hari ini kita langsung melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya bersama Bu Eni. Tapi sebelum itu, Pak Agung ingatkan kembali, ayo duduknya dengan posisi yang nyaman dan ikuti pembahasan sampai selesai ya nak ya, biar paham. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita buka buku tematiknya halaman 73 nak. Ya, kita masuk di pembelajaran yang kelima, masih di subtema yang kedua. Hari ini kita mengetahui dan membahas ya, mempelajari tentang keunikan hewan. Sebelumnya kita sudah tahu dan kita sudah belajar bahwa memelihara hewan atau hewan peliharaan itu kita harus belajar bagaimana cara merawatnya. Kita mengenal apa sih makanan-makanannya, ya kan? Kita mengenal bagaimana sih kandang yang mereka miliki itu harus dibersihkan. Ya, kemudian kita juga mengetahui manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari hewan peliharaan yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja keunikan-keunikan yang dimiliki hewan. Ya, kalau misalnya kucing kan masing-masing punya keunikan ya. Ada yang kucingnya bulunya lebat ya, halus, ada yang gemuk kurus, ada yang kucing suaranya suara mengeongnya itu beda dengan kucing yang lain ya. Ayam ada yang berkokoknya beda dengan ayam yang lain. Itu masing-masing mempunyai keunikan dengan hewan yang lainnya ya. Coba kita sama-sama perhatikan dulu. Bagian atas dilihat, guru menyuruh murid-murid membaca buku tentang hewan di perpustakaan. Ingat ya, perpustakaan itu tempat untuk kita membaca buku. Di sana tempat banyak buku diletakkan ya. Tempat buku-buku ya. Guru menyuruh murid-murid membaca buku di perpustakaan. Ino mendapat sebuah bacaan tentang hewan. Judul bukunya adalah Keunikan. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Baik, kita sama-sama baca ya. Ada bacaan yang berjudul Keunikan Hewan. Coba perhatikan baik-baik. Ini hewan apa? Wih, hewan bunglon ya. Bisa berubah warna kulitnya sesuai dengan tempat ya di mana dia berada. Coba perhatikan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada kupu-kupu, bunglon, ular, dan semut. Kupu-kupu menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita untuk menghisap sari bunga. Ya, seperti jarum ya. Bunglon adalah binatang yang dapat berubah warna. Tubuh bunglon berubah warna sesuai dengan tempat bunglon hinggap. Bila hinggap di daun, maka bunglon berwarna hijau. Bila berada di tanah, bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Ya, jadi di mana bunglon berada, di situ dia akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat di sekitarnya. Berikutnya halaman 74. Ular tidak punya daun telinga dan kaki. Ya, ular memiliki bisa. Ya, bisa itu seperti racun ya, bukan bisa mampu. Artinya bisa ini racun. Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Tiap-tiap binatang mempunyai keunikannya masing-masing. Nah, sama. Kalian mempunyai misalnya Aska ya, sekali lagi Aska, sugar glider. Ya pasti punya keunikan tersendiri. Ada bedanya dengan tupai. Bedanya di mana? Misalnya ikan. Siapa yang punya ikan? Misalnya Raya punya ikan. Ikannya punya keunikan. Apa kira-kira? Dari ciri-ciri ikannya kita bisa lihat keunikannya. Zalfa ikan lele tuh ada. Ya, ada juga yang memelihara kucing banyak ya. Itu artinya masing-masing hewan punya ciri-cirinya tersendiri. Ya, kalau kupu-kupu ya kan tadi ada hidung belalainya ya untuk menghisap sari bunga. Kalau gajah apa keunikannya? Tubuhnya besar,
Dia memiliki memiliki telinga yang lebar, memiliki belalai, ya kan? Kemudian ada buntutnya, itu namanya keunikan. Ada belalai di kuping. Kemudian kalau ayam, keunikannya apa? Keunikannya satu, dia makan segala, ya, makan apa saja. Terus apalagi, kalau ayam jantan itu ada keunikannya, badannya tinggi, ya, badannya tinggi tegap dibandingkan dengan ayam kampung yang lebih pendek, ya. Kemudian misalnya ada hewan semut, kecil. Kelelawar, keunikannya apa? Dia suka menggantung, ya, bergelantungan. Nah, itu ciri-ciri hewan, ya, punya keunikannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan, ya, ada 5 pertanyaan sesuai dengan bacaan yang Pak Agung bacakan tadi, ya. Oke. Baik, kita lihat nih, judulnya keunikan hewan, kita sama-sama kerjakan, ya. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Iya, baru saja Pak Agung baca tadi, keunikan hewan, ditulis. Berikutnya, menggunakan apakah kupu-kupu untuk menghisap sari bunga? Menggunakan apa? Menggunakan belalai. Oke, menggunakan, ya, tadi yang sudah disampaikan, ya, menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita. Berikutnya nomor 3. Apa nama binatang yang dapat berubah warna? Ayo. Iya, bunglon, betul. Nomor 4. Apa warna bunglon bila berada di tanah? Ada, apa warnanya? Coklat keabuan, betul. Terakhir, untuk apakah bisa yang dimiliki ular? Untuk, ini ada di bagian atas nih, untuk melindungi sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Oke, ditulis ya, nak, ya, jawabannya. Berikutnya, ayo lakukan di bagian bawah. Kita berikan tanda centang, nak, ya, untuk aturan-aturan yang ada di perpustakaan yang harus kita patuhi. Ingat, perpustakaan itu tempat yang harus kita jaga, ya, tidak boleh sembarangan, ya. Di sana banyak sekali buku-buku yang ada di rak-rak, ya, yang tidak boleh kita rusak bukunya. Makanya kita harus mengenal nih peraturan atau aturan-aturan apa saja ketika kita berada di perpustakaan sekolah. Oke, kita beri tanda centang bila sesuai aturan, ya, nak, ya. Nomor 1. Jagalah kebersihan di dalam perpustakaan. Aturan yang sesuai? Iya, betul, sesuai, ya. Kita berikan tanda centang. Berikutnya, boleh bermain di dalam perpustakaan. Wah, boleh bermain tidak? Tidak, ya, kita biarkan saja. Tidak boleh berisik. Betul? Iya, betul, tidak boleh berisik, ya, di perpustakaan, karena sebagian siswa atau teman kita mungkin ada yang sedang membaca buku di perpustakaan. Kalau kita berisik, kita bisa mengganggu orang yang sedang membaca buku, ya. Berikutnya, dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Ini betul, ya, nak. Jadi di perpustakaan kita dilarang untuk makan atau minum atau membawa makan dan minum. Kenapa? Ya, khawatir makanan dan minuman kita bisa mengotori buku yang ada di dalam perpustakaan itu. Atau bisa jadi minumannya tumpah atau makanannya berserakan sehingga perpustakaannya kotor. Nah, itu tidak boleh, ya. Ini betul, aturan yang harus kita ketahui. Dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Berikutnya, pengunjung boleh meletakkan buku di mana saja. Ya, ini salah, ya. Kalau kita mengambil buku di lemari, di rak lemari, maka kita kembalikan buku itu di rak lemari yang sudah kita ambil tadi. Oke, salah, ya. Berikutnya, merawat buku yang dipinjam. Ya, ini betul. Buku yang dipinjam di perpustakaan, ya, harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai rusak. Berikutnya, merapikan kembali meja dan kursi setelah digunakan. Ya, betul. Kalau kita sudah menggunakan meja dan kursi di dalam perpustakaan,
kita ingin keluar, sebelum keluar merapikan dulu ya meja dan kursi yang sudah digunakan. Ya, ini betul ya. Ini juga betul tadi. Terakhir, boleh bercanda di ruang perpustakaan? Tidak boleh ya, di ruang perpustakaan tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda ya. Ruangan khusus untuk kita mencari buku atau membaca buku. Ya, diberi tanda centang ya, Nak. Oke. Nah, dari aturan-aturan yang sudah kita sama-sama centang, ini yang sudah tercentang boleh kalian tulis di halaman 75, Nak. Ya, nah ini lagi-lagi kita latihan ya menulis huruf tegak bersambung ya, belajar. Silakan ditulis kalimat dalam peraturan-peraturan di perpustakaan yang sudah kita centang tadi yang ini. Ya. Ini silakan kalian tulis yang sudah dicentang itu. Yang tidak dicentang jangan ya. Itu silakan ditulis kembali di tempat yang sudah disediakan halaman 75 menggunakan huruf tegak bersambung dan penempatan huruf kapital yang benar. Ya, Nak ya, kemarin sudah belajar ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya yang terakhir halaman 77. Coba dilihat. Nah, perhatikan. Coba kita berikan tanda atau berikan lingkaran kepada nama-nama yang harusnya ya menggunakan huruf kapital, tapi ini tidak diberikan kapital, kita berikan tanda ya. Oke, sama-sama ya. Karena kita sudah belajar kapital untuk apa saja? Satu, untuk nama orang. Huruf pertama pada nama orang itu kapital. Huruf pertama pada nama bulan ya, hari ya Kak, tahun. Huruf pertama pada nama tempat ya. Huruf pertama pada nama apa lagi? Nama kitab, nama agama, nama Tuhan ya. Kita sudah belajar kemarin. Nah, kalau ada kalimat atau kata yang tidak menggunakan huruf kapital ya di huruf pertamanya, maka kita berikan tanda lingkaran. Ya, kita coba belajar mengoreksi sebuah kalimat ya, Nak. Oke. Kita mulai. Ino benar ya di sini kalimatnya menggunakan kapital. Ino sedang membaca buku berjudul Mengenal Hewan. Ya, judul buku huruf pertamanya kapital, betul. Selesai membaca, Ino meletakkan. Ino kan nama orang. Ya, nama orang menggunakan kapital ya I-nya ya. Ini salah, maka kita lingkari. Ya, Ino meletakkan kembali buku yang dibacanya. Ya, titik. Ino merapikan kursi dan bangku. Betul. Kemudian Ino menemui Laras dan Windy. Laras dan Windy nama orang bukan? Nama orang. Maka huruf pertama di nama orangnya harus kita berikan kapital. Ini L dalam kata Laras tidak kapital ya, kita lingkari. Dan Windy ya, W-nya juga kecil di sini. Salah, harusnya kapital. Ya, berikutnya Ino ingin, I-nya ini malah kecil ya, kita lingkari. Harusnya kapital. Ino ingin berdiskusi tentang buku yang dibaca Laras dan Windy. Ya, ini sama. Laras dan Windy harus kapital huruf pertamanya. Oke, ini ya kalian lingkari. Ya, ini harus kapital ya, harusnya kapital malah kecil di sini. Ya, oke. Oke, baik. Itu saja ya pelajaran kita hari ini, Nak. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan yang tadi dikirim ke Pak Agung ya, halaman 75. Kalian menulis aturan yang ada di perpustakaan menggunakan huruf tegak bersambung ya, untuk kalian berlatih di rumah. Dan juga halaman 77 kalian merangkai kalimat yang acak menjadi kalimat yang berurutan ya secara benar. Ya, tanda bacanya juga digunakan dengan baik ya, Nak. Ya, kalimatnya menggunakan tanda kapital yang baik juga. Oke, itu saja sekali lagi untuk tugas hari ini. Silakan anak-anak kerjakan halaman 75 ya, menulis aturan di perpustakaan menggunakan huruf tegak bersambung, dan halaman 77 ya. Ayo berpikir
menyusun kata-kata membentuk kalimat yang benar menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Oke? Oke, ini sudah dibuat garis-garis berarti menggunakan huruf tegak bersambung ya. Iya, belajar lagi ya menulis huruf tegak bersambung. Terima kasih anak-anak. Itu saja yang bisa Pak Agung sampaikan untuk pembelajaran ya, menemani belajar kalian di rumah hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap rajin mengerjakan tugasnya ya nak. Selalu jaga kesehatan, minum dan makan yang cukup dan istirahat yang cukup, serta nurut berbakti kepada ayah dan bunda di rumah ya. Sekian, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.